Oke, saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa mata kuliah Hukum Laut Internasional. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk kesempatan kali ini, kita laksanakan lagi secara daring, karena kemarin untuk hari Kamis, kebetulan saya berhalangan untuk mengisi secara luring di kelas. Melanjutkan perkuliahan mata kuliah Hukum Laut Internasional yang sebelum-sebelumnya, ada beberapa yang perlu saya sampaikan juga untuk materi kali ini, karena ini sangat penting juga selain unclos, selain peraturan perundang-undangan dan juga traktat ataupun perjanjian yang biasanya atau lazim digunakan dalam sengketa laut internasional, ataupun hal ini biasa digunakan dalam praktik hukum laut. Nah, ada beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang dimiliki oleh Indonesia untuk menyeimbangkan kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas di bidang kelautan Indonesia. Sebagaimana konteks pada pembahasan kali ini, yaitu perkembangan perundang-undangan kelautan di Indonesia. Di sini ada beberapa peraturan perundang-undangan seperti yang terlihat jelas di layar ya. Ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontinen Indonesia. Secara garis besar, saya sudah menjelaskan apa yang dimaksud atau dimaknai sebagai landasan kontinen secara universal. Nah, ini kita nantinya akan membahas landasan kontinen dalam konteks wilayah Indonesia. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia atau ZEEI. Dan ini juga sudah saya jelaskan di minggu yang sebelumnya. Di minggu sebelum kita pelaksanaan UTS juga sudah saya sempat bahas berkali-kali tentang zona ekonomi eksklusif. Kemudian, selain dua aturan tersebut, ada juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang ratifikasi ratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982. Nah, ini adalah ratifikasi terhadap UNCLOS sebenarnya. Dan selain itu ada juga Undang-Undang tentang Perairan Indonesia 1996 nomor 6. Dan ini berkaitan juga dengan seluruh kegiatan untuk melakukan kegiatan pada perairan di Indonesia, baik itu kegiatan eksplorasi ataupun eksploitasi terhadap kekayaan alam pada perairan di Indonesia. Ada juga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang mana ini telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Dan kemudian seiring berkembangnya waktu juga, ini ada beberapa peraturan yang juga dimuat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan pengesahan Perpu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2023. Nah, selanjutnya ada juga Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Ini sudah dirubah ya. Jadi sudah dirubah tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian ada juga undang-undang tentang pelayaran nomor 17 tahun 2008. Ada undang-undang tentang wilayah negara nomor 43 tahun 2008. Dan yang terakhir ada undang-undang tentang kelautan
nomor 32 tahun 2014. Nah, di sini saya akan mencoba untuk merinci satu persatu bagaimana sih pola perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia berdasarkan peraturan-peraturan nasional ini yang terdiri dari 9 peraturan yang relevan dengan kegiatan ataupun kegiatan pada bidang kelautan khususnya di Indonesia. Nah, peraturan-peraturan ini yang ada di Indonesia di bidang kelautan ini sebenarnya sudah berkembang cukup pesat dan ini beriringan dengan isu serta permasalahan, baik yang terjadi di Indonesia, bahkan yang terjadi dalam skop internasional. Nah, terkait dengan isu internasional ini kan menyesuaikan diri dengan ketentuan dalam wilayah internasional. Cakupannya pun ini berbeda. Nah, oleh karena itu, kita juga butuh nih instrumen pendukung untuk melindungi wilayah kedaulatan Republik Indonesia dengan pembentukan peraturan-peraturan secara nasional. Nah, peraturan perundang-undangan Indonesia ini sebenarnya pada hakikatnya itu mengadopsi ketentuan dalam hukum internasional atau mengadopsi dalam hukum laut internasional lebih tepatnya. Saya bahas mulai dari yang pertama. Di sini ada landasan kontinen Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973. Undang-undang ini sebenarnya masih mengacu pada Konvensi Jenewa 1958 karena peraturan ini memberikan batasan atau pemisahan terhadap landasan kontinen, di mana dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1960, itu sampai pada kedalaman 200 meter atau lebih. Dan ini masih memungkinkan untuk dilakukan upaya upaya untuk eksplorasi dan juga eksploitasi terhadap kekayaan alamnya. Jadi Undang-Undang Nomor 1 1973 pada prinsipnya ini membahas tentang 6 hal. Yang pertama, status kekayaan alam pada ruang lingkup landasan kontinen, kemudian eksplorasi, eksploitasi, dan juga penyelidikan ilmiah. Yang selanjutnya ada bahasan tentang instalasi dan juga ada bahasan tentang pencemaran. Nah, inilah kenapa saya pada saat mengampu mata kuliah hukum lingkungan, bahwasanya di dalam hukum lingkungan ini tidak hanya terbatas pada skop pidananya saja, tidak hanya pada skop perdata, tidak hanya pada skop tata negara. Sebenarnya permasalahan lingkungan dan juga pencemaran serta pengelolaan lingkungan itu semuanya secara keseluruhan dapat dijangkau oleh yang namanya hukum lingkungan. Makanya di sini hukum lingkungan itu tidak bisa diidentikan terhadap salah satu bidang kajian hukum satu saja. Ini multi bidang kajian hukum. Dalam hukum laut internasional, bahkan dalam hukum internasional pun, dan juga dalam sengketa internasional, ini juga berkaitan dengan hukum lingkungan. Selain pencemaran, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang landasan kontinen Indonesia ini juga membahas tentang yurisdiksi negara. Jadi wilayah-wilayah negara Republik Indonesia yang menjadi bagian dari pertanggungjawaban Indonesia untuk mempertahankan daerah yurisdiksinya itu di bagian mana saja dan terletak di daerah mana saja dan kemudian bagaimana sifat serta pertanggungjawabannya ketika terjadi pencemaran, kemudian ketika terjadi sengketa dan lain sebagainya. Dan yang terakhir di sini
bagaimana perlindungan terhadap kepentingan yang lain. Perlindungan terhadap kepentingan yang lain yang dimaksudkan di sini adalah di luar kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan juga penyelidikan ilmiah. Jadi, hal-hal yang bersifat perlindungan terhadap kepentingan yang lain, misalnya nih, terkait dengan perilaku tindak pidana yang dilakukan pada landasan kontinen Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, undang-undang ini sebenarnya juga menghargai kegiatan pada sektor-sektor yang lain. Mungkin nanti teman-teman bisa dibuka lagi undang-undang ini, undang-undang tentang landasan kontinen Indonesia, tepatnya di pasal pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 73 ini disebutkan bahwa untuk melakukan eksplorasi dan juga eksploitasi ini harus memperhatikan kepentingan-kepentingan yang dilindungi seperti pertahanan dan keamanan nasional. Jadi ini sudah berkaitan dengan geopolitik. Kemudian perhubungan, telekomunikasi, dan transmisi listrik di bawah laut. Kemudian terkait dengan perikanan, penyelidikan oseanografi, dan juga ada penyelidikan ilmiah yang lainnya, ada juga yang membahas tentang cagar alam. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 73 ini, tentang landasan kontinen, ini kan disahkan pada tanggal 6 Januari 1973. Nah, pada saat pengesahan ini, sebenarnya yang diperhatikan itu tidak terlepas dari eh, amanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 yang mengatakan bahwa kedalaman 200 meter atau lebih yang dimungkinkan untuk dilakukan ataupun diselenggarakan eksplorasi, eksploitasi itu sebenarnya adalah bagian dari landasan kontinen. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 73 tentang landasan kontinen ini mengatur tentang bagaimana mempertahankan yurisdiksi negara Republik Indonesia di tengah-tengah kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan juga penyelidikan ilmiah dengan melakukan upaya perlindungan dan juga upaya pemulihan terhadap pencemaran lingkungan. Kemudian, untuk yang selanjutnya, di sini ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif. Nah, ini juga sudah saya pernah jelaskan mulai dari awal pertemuan dan juga di pertemuan-pertemuan kedua, ketiga, keempat juga sudah saya sering singgung dan juga sering bahas tentang ZEE ataupun zona ekonomi eksklusif. Kemudian untuk ZEEI di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 ini mengatur bagaimana pengelolaan lingkungan di ZEEI. Jadi kalau tadi di dalam landasan kontinen mengatur tentang eksplorasi, eksploitasi, perkembangan ilmiah, ya. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 ini mengatur bagaimana pengelolaan lingkungannya pada pada zona tambahan ini. Pada prinsipnya di dalam undang-undang ini ZEEI yang merupakan jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar kemarin 200 mil ya, 200 mil laut ini diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Dan di dalamnya itu terdapat hak-hak yang bisa diminta gitu ya. Bisa didapatkan hak tersebut. Misalnya hak berdaulat, hak-hak yang lain, yurisdiksi beserta kewajiban-kewajibannya. Hak berdaulat untuk apa? Yaitu hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, melakukan eksploitasi. Jadi kalau yang tadi itu adalah kegiatannya,
di dalam landasan kontinen itu. Sedangkan di dalam ZEEI ini mengatur tentang bagaimana sih hak dari negara pantai, hak dari negara pantai di wilayah Laut Indonesia begitu. Pada saat melakukan eksplorasi dan juga eksploitasi. Kemudian, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan juga pengelolaan dan konservasi sumber daya alam non hayati. Dan tanah di bawahnya beserta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lain untuk melakukan eksplorasi dan juga eksploitasi dalam zona ekonomi tersebut seperti pembangkitan tenaga air, kemudian arus angin, dan sementara yurisdiksi yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, kemudian berkaitan dengan instalasi, bangunan, penelitian ilmiah. Nah, ini selain ZEI ini berlaku bagi kebebasan pelayaran dan juga penerbangan internasional, bahkan untuk kebebasan pemasangan kabel dan juga pipa-pipa di bawah laut ini diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku. Jadi, kegiatan-kegiatan pada wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia dapat dimintai ganti rugi, dapat dilakukan penegakan hukum terhadap hak-hak seperti hak berdaulat, hak-hak yang lain, berkaitan dengan yurisdiksi dan juga kewajiban-kewajiban dari subjek hukum Indonesia. Saya rasa untuk prinsip-prinsip di dalam ZEEI, zona ekonomi eksklusif, misalnya batas laut terluarnya itu seperti apa, kemudian cara menarik dari garis pangkal laut terluar seperti apa, itu semuanya sudah saya jelaskan. Saya berikan contoh di dalam sebuah gambar, kemudian saya juga sudah menggunakan media peta melalui slide, juga sudah saya berikan bahwa ini loh batasan-batasan laut terluarnya, cara menariknya itu di bagian sini. Nah, sudah saya eh, demonstrasikan begitu. Caranya seperti apa dan juga bagaimana batasannya untuk melihat batasan itu melalui peta atau melalui Google Earth gitu. Nah, di aturan selanjutnya di sini ada undang-undang tentang ratifikasi UNCLOS ya, atau biasa kita sebut dengan Undang-Undang Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982. Nah, ini kebetulan Indonesia 3 tahun kemudian sudah meratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Nah, pada kegiatan ini sebenarnya Indonesia sebagai negara bagian yang memiliki hak berdaulat dan juga hak memberikan suara, hak-hak yang lain gitu ya. Hak-hak untuk dapat didengarkan pendapatnya itu adalah hak-hak yang lain dan itu sudah dijamin dalam ZEE ya. ZEE itu kan juga mengacu pada hukum laut internasional juga. Nah, sedangkan di dalam undang-undang tentang pengesahan konvensi PBB tentang tentang hukum laut tahun 1982 yang disahkan dan juga diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS, sebenarnya ini mengatur 3 hal. Ya, yang pertama, ini adalah kodifikasi, ya, yang awalnya hanya berupa kebiasaan-kebiasaan, berupa traktat atau perjanjian, kemudian kebiasaan-kebiasaan internasional, ya. Ini akhirnya dikodifikasikan dalam ketentuan-ketentuan dengan prinsip-prinsip hukum laut yang sudah ada, misalnya tentang kebebasan di laut lepas seperti apa, dan juga hak lintas damai di laut teritorial. Karena ini merupakan bagian dari kodifikasi, sehingga bagian ini juga merupakan bagian dari pengembangan hukum laut yang sudah ada. Misalnya,
Kalau tadi mengatur tentang bagaimana eksploitasi, eksplorasi, kemudian dalam Undang-Undang ZEE mengatur tentang hak-hak dan juga kewajibannya. Nah, sedangkan di dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 85 ini, karena meratifikasi UNCLOS, pada akhirnya di sini juga akan mengiyakan dan juga mengamini bahwa ketentuan-ketentuan hukum laut itu sudah dikodifikasikan dan diterapkan pada negara-negara bagian yang sudah meratifikasi peraturan ataupun konvensi tersebut. Nah, di dalam undang-undang ini, ketentuan mengenai lebar laut teritorial, ini kan maksimumnya 12 mil laut, dan juga kriteria dari landasan kontinen itu 200 mil laut, gitu kan. Sorry, zona ekonomi eksklusif itu kan 200 mil laut. Nah, makanya dari sini, eh, kriteria penentuan lebar dari landasan kontinen ini kan 200 mil. Maka dasarnya adalah kriteria kelanjutan alamiah dari wilayah daratan sesuai dengan negara tersebut atau sesuai dengan negara wilayah Republik Indonesia ya, karena ini kan sudah diratifikasi oleh Indonesia. Makanya di sini seperti jaraknya, pinggiran terluar, tepi kontinen, atau biasa kita kenal dengan natural prolongation. Nah, ini kriteria jarak dari 200 mil laut dan dihitung dari garis dasar untuk mengukur lebar laut teritorial. Dan jika pinggir luar tepian kontinen ini tidak mencapai 200 mil laut tersebut, maka hal ini dikembalikan lagi kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 untuk penentuan lebar landasan kontinen. Nah, sebagian lagi ini melahirkan rezim baru dalam hukum laut internasional, khususnya dalam ZEE, seperti Asas Negara Kepulauan, ZEE, dan penambangan di dasar laut internasional. Karena ini merupakan bagian dari rezim hukum baru, makanya di sini Republik Indonesia atau negara Republik Indonesia, pemerintahnya, ini berkomitmen untuk menentukan di mana sih batas-batas ZEE, zona ekonomi eksklusif Indonesia, untuk dijadikan sebagai landasan wilayah laut teritorial berdasarkan yurisdiksinya juga. Nah, undang-undang yang keempat ya teman-teman, undang-undang yang keempat, di sini ada undang-undang nomor 6 ya, nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Dalam undang-undang ini, dalam undang-undang ini dimulai dari adanya deklarasi Juanda. Dan deklarasi Juanda ini merupakan cikal bakal lahirnya Undang-Undang Nomor 4 ini tentang perairan Indonesia. Kemudian undang-undang ini dicabut dan diganti oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 96 tentang perairan Indonesia. Nah, undang-undang ini kan disahkan di bulan apa ya? Di bulan Agustus ya. Disahkan di bulan Agustus tahun 96-nya. Ini 2 tahun ya, benar. Dan menurut Tribawono, nah sebenarnya apa sih yang melandasi begitu? Yang melandasi ataupun yang menjadi dasar pertimbangan atau bisa kita katakan urgensi begitu. Oke, sorry. Rasio legis. Nah, rasio legis dari disahkannya ataupun dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 ini. Ada beberapa hal, ada 3 hal nih. Yang pertama, karena bentuk geografisnya. Yang kedua, karena ini merupakan bagian dari keutuhan teritorial. Dan yang ketiga, ini penentuan batas teritorial. Jadi,
karena ini wilayah Republik Indonesia merupakan negara maritim, ya kan? Negara maritim dengan perairan Indonesia yang sangat luas begitu dan sangat berpotensi terhadap keberhasilan perdagangan laut internasional, makanya di sini eh, merupakan akselerasi begitu, merupakan akselerasi dari peraturan perundang-undangan tentang perairan Indonesia ini. Makanya di sini bentuk geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan, negara maritim, ini kan memiliki karakteristik, sifat, dan juga corak yang tersendiri. Beda dengan negara-negara yang non-maritim dan non-kepulauan. Hmm. Makanya di sini ada bagian-bagian dari keutuhan teritorial untuk dapat melindungi kekayaan negara Indonesia. Dan ini terletak di antaranya harus dianggap sebagai sebuah kesatuan yang utuh. Nah, makanya meskipun wilayah Republik Indonesia itu sebenarnya dibatasi ataupun dilewati oleh wilayah-wilayah perairan, wilayah-wilayah laut, wilayah-wilayah pantai begitu, itu sebenarnya tetap merupakan satu kesatuan, tetap merupakan bagian dari wilayah. Karena di sini untuk penentuan batas teritorial tersebut ini karena sudah tidak sesuai lagi dengan pertimbangan di atas karena akan mengakibatkan pembagian wilayah daratan Indonesia dan dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang sebenarnya sebenarnya terpisah. Seperti ya, undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 96 ini mengatur beberapa hal pokok seperti wilayah ya, wilayah perairan Indonesia. Kemudian hak lintas bagi kapal asing. Di dalamnya itu termasuk hak lintas damai ya. Termasuk juga hak lintas alur kepulauan. Hak lintas untuk transit, hak untuk mendapatkan akses, hak untuk melakukan komunikasi dan juga berkomunikasi. Nah, ini sebenarnya juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 96 ini. Karena ini merupakan keutuhan secara teritorial, makanya di sini tidak boleh terlepas dari pantauan dan juga monitoring begitu dari semua stakeholder yang berkaitan dengan kelautan. Makanya di sini khawatirnya begitu ya, dikhawatirkan wilayah perairan Indonesia itu dikuasai oleh orang-orang lain ataupun orang asing. Contohkanlah seperti yang terjadi baru-baru ini di Aceh begitu. Itu banyak kapal asing dari Rohingya yang membawa penduduknya dalam satu kapal ya, kapal bukan kapal feri ya, bukan kapal feri tapi perahu begitu, perahu yang menggunakan alat motor yang seadanya itu banyak penumpangnya, banyak yang ikut dan itu terdampar, bukan terdampar ya. Memang apa? Mungkin mereka ingin mendapatkan tempat tinggal untuk berlindung entah apa yang terjadi atau apa konflik yang terjadi di Rohingya sehingga banyak penduduk ataupun warga negara Rohingya yang eh, melakukan urbanisasi ya yang melakukan perpindahan penduduk dari wilayah negaranya ke wilayah negara yang lain. Mungkin berdasarkan kedekatannya ini yang paling dekat adalah wilayah Indonesia, yaitu di daerah perairan pada wilayah laut di Aceh begitu. Nah, makanya di sini perlu dijelaskan bahwa boleh ya, diperbolehkan untuk melewati, tapi untuk transit gitu ya, untuk transit itu seperti apa? Untuk mendapatkan akses itu seperti apa? Semuanya tetap diatur di dalam Undang-Undang Perairan Indonesia. Makanya di sini segala aktivitas, meskipun itu aktivitasnya bukan aktivitas perdagangan, bukan aktivitas perekonomian. Nah, yang penting di sini pada hakikatnya melewati wilayah perairan Indonesia. Ada nggak eh,
legalisasi ataupun hak yang diberikan terhadap kapal asing yang melewati batas wilayah perairan Indonesia. Nah, semuanya itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 ini tahun 1996. Oleh karena itu, di dalam penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, dan juga tentang perlindungan, pemanfaatan, pengelolaan, bahkan pelestarian lingkungan perairan Indonesia ini sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang tentang perairan Indonesia. Nah, jadi bukan hanya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH itu yang kita gunakan ketika terjadi pencemaran laut, ketika terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam di laut, begitu. Makanya di sini dibutuhkan pengelolaan serta perlindungan dan juga pelestarian perairan di Indonesia. Dan ini diatur di dalam undang-undang tentang perairan Indonesia. Ada lagi eh, undang-undang yang juga bersinergi ya, dan ini tidak dapat dilepas dan tidak apa ya, tidak bisa dijauhkan atau tidak bisa dipisahkan dengan undang-undang tentang perikanan. Dalam undang-undang perikanan ini mengalami banyak sekali perkembangan gitu. Terakhir, perkembangannya itu di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian mengalami inkonstitusional, kemudian dibuat Perpu, pada akhirnya Perpu itu disahkan menjadi undang-undang, undang-undang tentang Perpu Cipta Kerja, pengesahan Perpu Cipta Kerja dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Nah, kemudian di sini sebelum itu, sebelum kita ke Perpu Cipta Kerja begitu ya, ada beberapa bukan amandemen, ada beberapa perubahan ya dari undang-undang tentang perikanan. Perpu Cipta Kerja, oh sorry, eh ya, Perpu Cipta Kerja yang telah dilakukan beberapa kali upaya begitu ya, baik dari masyarakat sipil ataupun dari masyarakat ekonomi kelas atas dan juga upaya-upaya yang lainnya. Nah, Perpu Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022 ini sebagaimana yang telah diganti ya. Sorry. Perpu Cipta Kerja nomor 22 tahun nomor 2 tahun 2023 itu sorry, nomor 2 tahun 2022 sebagaimana yang telah disebutkan bahwasannya para pelaku usaha ya, para pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan usaha di bidang perikanan itu tidak perlu lagi mengantongi izin, yaitu izin penggunaan kapal misalnya. Dan juga tidak perlu izin-izin seperti yang sudah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, itu karena tujuannya adalah untuk percepatan investasi, percepatan pendapatan dana, dan juga percepatan pembukaan lapangan pekerjaan. Sehingga hal ini menimbulkan pro dan kontra. Ya, menimbulkan pro dan kontra. Makanya banyak masyarakat sipil yang sebenarnya tidak menyetujui ataupun kurang sependapat dengan hasil dari
revisi dari berbagai macam aturan itu karena semakin mudah bagi masyarakat asing ya gitu ya, warga negara asing untuk berinvestasi di Indonesia dan dikhawatirkan itu nantinya akan menguasai dunia perdagangan dan juga dunia perekonomian di Indonesia. Nah, bergeser ke belakang sedikit itu tentang undang-undang perikanan ini kan hanya sebagian ya yang dirubah ke dalam Perpu Cipta Kerja itu. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 45 ini tahun 2009 tentang perikanan ini mengatur tentang pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan, secara sustainability begitu. Dan ini dianggap merupakan perkembangan lingkungan strategis baru, yaitu globalisasi dan juga otonomi daerah. Sehingga dengan perkembangan ini akan mulai melengkapi kekurangan pada undang-undang perikanan yang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004. Nah, makanya di sini sebelum membahas materi usaha perikanan yang dimuat begitu, yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, sebenarnya harus dipahami itu adalah nilai-nilai yang tertuang dalam asas-asas pengelolaan perikanan, khususnya pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development itu. Oke, ya, sorry saya lanjut lagi. Nah, kita harus memahami sebenarnya asas-asas yang dibahas di dalam undang-undang tentang perikanan ini, khususnya asas keberlanjutan. Di sini disebutkan ada beberapa asas, yaitu kurang lebih, kalau nggak salah, ya benar, ada 8 kalau nggak salah ya. Kalau di dalam undang-undang tentang lingkungan hidup itu, UU PPLH, itu ada 12 asas, tapi untuk undang-undang perikanan ini ada 8, ada 8 asas. Yang pertama ada asas manfaat, asas keadilan, kemitraan, asas pemerataan, asas keterpaduan, asas keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan yang terakhir adalah berkelanjutan. Jadi di sini saya akan coba jelasin secara singkat juga apa makna dari masing-masing asas ini. Mulai dari asas manfaat, ya. Sebenarnya ini sudah banyak sekali asas manfaat, kemudian asas keadilan, khususnya dalam pengelolaan pengelolaan bidang usaha begitu. Misalnya dalam hal ini adalah Undang-Undang Perikanan. Asas manfaat ini adalah setiap kegiatan di bidang perikanan itu harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap negara Republik Indonesia dan juga seluruh rakyat Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya kegiatan di dalam perikanan ini sebesar-besarnya tidak diperuntukkan oleh rakyat Indonesia, tidak diperuntukkan untuk tidak diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia, begitu, rakyat Indonesia, maka hal ini nantinya akan menzolimi terhadap hak dari rakyat Indonesia tersebut, hak untuk mendapatkan hasil dari pengelolaan sumber daya alam yang dikelola oleh negara. Ini sudah mengkhianati pada akhirnya, mengkhianati Undang-Undang Nomor 33 Ayat 1 UUD 1945. Makanya di sini manfaatnya itu tetap harus sebesar-besarnya diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat. Dan juga di sini asas keadilan. Nah, asas keadilan ini juga bersinergi dari asas kemanfaatan itu tadi.
asas manfaat. Misalnya nih di wilayah perairan Indonesia, di mana wilayah perairan itu sebagian besar dilakukan kegiatan penangkapan ikan. Jadi hasilnya itu adalah ikan tangkap, bukan ikan budidaya, ya. Nah, ikan tangkap atau ikan budidaya yang dilakukan itu untuk Perpu Cipta Kerja yang sekarang sudah disahkan, itu kan bisa ya bagi warga negara asing dengan mudah untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan, begitu, asalkan mereka itu disesuaikan dengan apa yang mereka punya, misalnya izinnya. Nah, karena izinnya sekarang sudah semakin dipangkas, jadi sudah semakin mudah gitu mendapatkan akses, banyaklah begitu warga negara asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah tersebut. Nah, pada akhirnya di sini yang akan kekurangan terhadap hasil tangkapan ikan itu justru nelayan lokal. Nah, makanya dari sini ini harus ada keadilan. Jangan sampai masyarakat lokal ataupun nelayan-nelayan asli di daerah tersebut itu justru tidak mendapatkan tangkapan ikan sebagaimana mestinya. Nah, ini kan pada akhirnya akan menciderai begitu. Bentar. Ini kan pada akhirnya akan menciderai terhadap oke. Ini. Nah, ini pada akhirnya kan akan menciderai Undang-Undang Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945. Makanya di sini saya katakan bahwa Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana yang sudah banyak diubah begitu, sudah banyak dilakukan eh, perbaruan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk mempermudah kegiatan-kegiatan pengelolaan dan juga penangkapan ikan begitu, karena hal ini ditujukan untuk mempercepat siklus perekonomian, mobilisasi perekonomian dengan banyaknya eh, masukan dana, karena waktu itu juga yang menjadi landasan di tengah-tengah polemik dan juga di tengah-tengah konflik pengesahan RUU ini, yang menjadi dasar itu adalah kondisi perekonomian nasional pada kala itu yang COVID, terdampak COVID ya. Jadi banyak sekali industri-industri termasuk industri perikanan itu yang mengalami kelesuan dan juga mengalami banyak em, masalah juga. Jadi entah itu industri perikanan, bahkan industri di luar perikanan pun, industri pariwisata, apalagi itu sangat mengalami dampak yang signifikan menurun gitu. Kemudian asas selanjutnya di sini adalah kemitraan. Nah, kemitraan ini sebenarnya juga bertujuan untuk memberikan kesempatan ataupun memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat lokal di wilayah tersebut untuk bisa mengembangkan potensi alam di daerah tersebut dengan melakukan kemitraan dengan di luarnya. Jadi kalau di dalam pengabdian kepada masyarakat saya yang kemarin itu yang berjudul Empowerment SDM Perikanan Tangkap untuk menciptakan sustainable sovereignty food sustainable itu untuk menciptakan kedaulatan pangan yang berkelanjutan begitu, itu sebenarnya ditujukan untuk melakukan kolaborasi begitu, karena kita kan nggak bisa nih hanya sendirian eksis sendirian tanpa melakukan kolaborasi dengan stakeholder yang lain. Misalnya kalau dalam hal ini kita akan melakukan pemasaran atau melakukan pengolahan terhadap hasil perikanan tangkap begitu. Nah, kita kan pasti butuh pihak-pihak yang lain, ya kan? Misalnya dari bidang dari bidang manajemen misalnya. Dari manajemen perikanannya, kita butuh dari orang-orang manajemen dan juga bidang akuntansinya kita butuh untuk menghitung bagaimana keuntungan, kerugian dan pajaknya.
Nah, makanya di sini kita butuh yang namanya kolaborasi, bermitra dengan pihak-pihak yang sekiranya dapat menguntungkan juga bagi kita dan tidak menzolimi hak kita yang utama gitu. Nah, kemudian di sini asas yang selanjutnya adalah pemerataan. Nah, pemerataan ini sebenarnya juga tidak berbeda jauh begitu. Tidak berbeda jauh dengan asas yang tadi, asas keadilan. Kalau asas keadilan itu tidak boleh ada ada gap ya, tidak boleh ada gap, kemudian tidak ada boleh ada jenjang yang sangat signifikan terhadap bagaimana hak dari warga lokal atau masyarakat lokal, nelayan lokal terhadap warga negara asing yang melakukan penangkapan ikan, maka di sini juga harus ada pemerataan. Pemerataan untuk apa? Nah, pemerataan ini banyak sekali ya, teman-teman. Misalnya kalau di dalam ruang lingkup pertanian, misalnya dari segi pupuknya, kemudian dari sisi teknologinya. Nah, makanya itu adalah menganut prinsip pemerataan. Pemerataan ini tujuannya adalah untuk pembangunan berkelanjutan pada akhirnya, begitu. Goalsnya kita adalah pembangunan berkelanjutan. Jadi kalau misalnya di daerah wilayah Madura dengan wilayah di daerah wilayah Indonesia bagian timur yang lain, misalnya di Makassar begitu, itu kan juga ada wilayah lautnya. Nah, itu harus merata untuk bantuan-bantuan di dinas perikanannya. Misalnya bantuan alat-alatnya, alat tangkapnya gitu. Kemudian bantuan untuk bagaimana eh, apa namanya? Armada yang akan digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, kemudian teknologinya itu harus merata. Makanya di sini pemerataan itu tidak bisa serta-merta dilakukan jelek begitu saja karena itu memang membutuhkan proses. Nah, kenapa? Pertanyaannya mungkin gini, kenapa hanya di wilayah-wilayah yang notabene adalah negara apa kota-kota yang daerah tinggalnya itu dekat dengan mobilisasi perekonomian yang pesat begitu. Misalnya di Makassar itu kan termasuk daerah yang perekonomiannya itu lebih maju dari wilayah Madura begitu kan. Jadi sehingga hal ini menjadi pertanyaan, kenapa sih kok hanya di daerah-daerah tersebut saja yang mendapatkan akses bantuan yang lebih banyak ataupun lebih daripada wilayah-wilayah kepulauan seperti di Madura begitu. Mungkin salah satu pertimbangannya itu adalah keuntungan yang nantinya akan didapatkan. Tapi bukan berarti pemerintah Republik Indonesia itu dalam hal pengelolaan perikanan itu tidak memperhatikan nelayan-nelayan lokal di wilayah kepulauan. Nah, justru untuk wilayah kepulauan ini harus tetap dilestarikan, baik itu dari sisi pengelolaan perikanannya atau bahkan untuk pengelolaan yang lain seperti pengelolaan pada aspek ataupun jangkauan kepariwisataannya. Nah, selanjutnya, selain asas pemerataan, di sini juga ada asas keterpaduan, asas keterbukaan, asas efisiensi. Nah, ini sebenarnya keterpaduan, keterbukaan, efisiensi ini tiga hal yang saling berkaitan. Tiga hal saling berkaitan ini, misalnya harus memiliki perpaduan yang kompleks antara lembaga yang satu, lembaga yang lain, instrumen yang satu dengan instrumen yang lain. Misalnya nih dari Dinas Perikanan, ya, Dinas Perikanan dan Kelautan di masing-masing daerah dengan yang di pusat itu harus memiliki sinkronisasi ataupun kebijakan yang sama. Nah, kemudian keterbukaan. Nah, karena pada prinsipnya ini adalah pengelolaan begitu, kan pasti ada dana di situ. Nah, makanya dana ini yang dikelola ini kan dari APBN. Untuk itu, dana pertanggungjawaban tersebut harus diflorkan kepada penerima, khususnya ya kepada penerima dalam hal ini adalah nelayan misalnya. Nelayan perikanan tangkap. Makanya di sini pada akhirnya efisiensi itu akan tercapai indikatornya untuk mengukur apakah pengelolaan ini sudah berjalan secara efisien atau tidak, itu nantinya akan diukur berdasarkan indikator tersebut. Karena sudah eh,
muncul yang namanya legitimasi tersebut, legitimitas dari pengelolaan tersebut, maka di sini masyarakat nantinya juga akan turut serta begitu, akan turut serta untuk menjaga kepercayaan itu dan menjaga bagaimana ini dapat terselenggara sesuai dengan rencana strategis dari masing-masing lembaga tersebut. Dan asas yang selanjutnya di sini ada asas kelestarian dan asas berkelanjutan. Nah, ini juga dua hal yang saling bersinggungan, saling berkaitan, saling berhubungan, dan saling mempengaruhi. Gitu. Asas kelestarian, asas berkelanjutan. Kalau daerah wilayah perairan yang di dalamnya itu berpotensi untuk dilakukan eksploitasi, berpotensi untuk dilakukan eksplorasi, begitu, maka di sini tidak boleh meninggalkan ataupun tidak boleh mengkhianati dari prinsip ekonomi hijau, prinsip ekonomi biru atau blue economy. Nah, ini sekarang berdasarkan SDGs sudah ada konsep baru yaitu blue economy dan juga green economy. Karena ini adalah perikanan, kelautan, makanya di sini menggunakan prinsip blue economy. Maka tujuan untuk melestarikan sumber kekayaan alam di laut itu dapat terakselerasi dan dapat dijabarkan dengan baik berdasarkan konsep blue economy itu. Nah, pada akhirnya karena ini sudah diperhatikan, karena sudah tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya, tidak menggunakan cara-cara yang dilarang, cara-cara yang dapat merusak alam, khususnya ekosistem laut, begitu. Pada akhirnya ini akan dapat berlanjut untuk jangka waktu yang lama begitu. Kalau misalnya yang dulu itu melakukan eksploitasi tanpa memperhatikan blue economy karena di sini sudah menerapkan konsep itu, maka dari sini konsep dari sustainable development itu atau sustainability itu akan tercapai pada akhirnya ketika kelestarian dari lingkungan alam ataupun kekayaan alam yang ada di laut. Sehingga pasal 3 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan ini nantinya akan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup nelayan kecil, akan bertujuan untuk meningkatkan juga taraf hidup pembudidaya ikan. Nah, pada konteks ini nantinya akan semakin memberikan manfaat kepada negara. Apa itu manfaatnya? Yaitu untuk pemasukan ataupun penerimaan devisa negara dan mendorong perluasan serta kesempatan kerja. Makanya di sini semakinlah didukung oleh yang namanya Perpu Cipta Kerja dengan mempermudah begitu, mempermudah izin yang awalnya ada surat izin penangkapan ikan ya, surat izin melakukan penangkapan ikan lah salah satunya. Nah, itu sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, makanya di sini timbullah pro dan kontra itu di dalam peresmian ataupun pengesahan dalam pengesahan Perpu Cipta Kerja. Nah, kemudian selain itu, tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan. Kalau yang tadi itu di landasan kontinen itu adalah pengelolaan sumber daya alam laut secara keseluruhan, begitu. Sedangkan untuk Undang-Undang Perikanan ini dikhususkan untuk menjaga eh, apa, mendorong perluasan dan kesempatan kerja dan juga mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikannya, meningkatkan produktivitas, kemudian mutu dari produk tersebut atau ikannya itu. Misalnya nih kalau dalam ketahanan pangan kan juga diatur bagaimana apa yang menjadi sumber daya pangan. Contohnya adalah kelautan ya. Laut ini adalah salah satu sumber daya pangan terbesar dan itu harus memperhatikan
bagaimana sih pangan ini dapat terjaga dan dapat dilestarikan? Bagaimana pangan ini dapat menjamin? Bagaimana pangan ini dapat berdaulat jenis pangan sumber daya ikan ini? Nah, makanya di sini pada saat PKM kemarin saya sampaikan bahwa kita akan bisa melakukan kedaulatan pangan sendiri dalam aspek perikanan tangkap gitu. Karena hal ini menjadi potensi utama berdasarkan hasil kekayaan alam yang dimiliki begitu. Hasil kekayaan yang dimiliki, makanya di sini tidak hanya dapat dilakukan penangkapan kemudian dijual ke pengepul, dijual begitu saja dalam bentuk belum diolah begitu. Nah, makanya di sini ayo diupayakan untuk dikelola, kan tidak tahu kita pada saat musim apa itu ikan banyak di lautan dan dilakukan penangkapan, kan bisa saja untuk waktu-waktu yang lama begitu kita akan kesulitan untuk mendapatkan tangkapan ikan yang banyak. Ketika nelayan-nelayan itu kesulitan untuk mendapatkan tangkapan ikan yang banyak, alhasil kan mereka tidak mendapatkan pemasukan untuk jangka waktu berbulan-bulan itu, ya kan? Nah, karena mereka itu masih belum atau masih belum bisa ya memaknai bahwa ini masuk dari bagian ketahanan pangan. Jadi mereka hanya menganggap bahwa oh biasa bisa saja ini kan hanya diakibatkan oleh faktor cuaca dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau memahami lebih mendalam dan lebih detail, sebenarnya hal ini dapat dikelola dan masyarakat di sekitar itu tidak hanya menjamin keamanan kedaulatan pangannya untuk masyarakat untuk mereka sendiri gitu, tapi itu juga akan menjamin ketahanan pangan dari orang lain. Jadi ketika kita mampu untuk ketika kita mampu untuk mengolah hasil tangkapan ikan itu menjadi produk-produk olahan yang lain, maka di sini kita mampu untuk mempertahankan kedaulatan kita. Yaitu apa? Kedaulatan dari sumber daya perikanan tangkap itu. Nah, makanya di sini untuk menciptakan baku mutu dari eh, produk-produk itu, kemudian menciptakan nilai tambahnya, daya saingnya, ini butuh mitra. Kembali lagi ke asas yang tadi, butuh mitra. Nggak bisa ini dikelola sendirian hanya oleh seorang nelayan gitu. Kita butuh mitra untuk melakukan pengolahan-pengolahan, melakukan peningkatan mutu, peningkatan nilai tambah, sehingga industri pengolahan ikan ini dapat tersedia bahan bakunya, dapat mencapai sumber daya ikan, pembudidayaan ikan. Dalam hal ini adalah dari sumber daya ikan secara optimal. Dan selain itu juga untuk menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan juga tata ruangnya seperti apa. Makanya di sini di pasal 5 gitu Undang-Undang 31 2004 ini sebelum diubah ini mengatakan bahwa wilayah pengelolaan perikanan Indonesia itu terdiri dari perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif ya, itu wilayah wilayah pengelolaan perikanan. Bisa di headline ada perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kemudian sungai, danau, waduk, rawa, genangan air lainnya yang dapat diusahakan untuk melakukan pembudidayaan ikan yang berpotensi. Kemudian pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang ini diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan juga ada eh, beberapa aspek begitu ya. Beberapa aspek yang disebut-sebut sebagai terobosan baru, misalnya pengakuan terhadap kearifan lokal dan juga memperhatikan peran serta masyarakat. Nah, ini kenapa saya katakan di sini harus berkolaborasi karena kebanyakan nelayan-nelayan itu kan masih menjunjung tinggi, mempertahankan tinggi nilai-nilai kearifan lokal. It's not bad, nggak apa-apa. Ini bukan hal yang buruk, ya kan?
Tapi bagaimana kita bisa mengkolaborasikan dengan budaya yang kita miliki, dengan entitas yang kita miliki, identitas yang kita miliki, bagaimana itu dapat menjadikan nilai tambah dari produk-produk yang akan kita produksi. Gitu. Kemudian pemberdayaan nelayan kecil dan juga pembudidayaan ikan-ikan kecil. Kemudian terobosan baru dari peradilan perikanan. Nah, saya jelaskan juga di sini bahwa dalam ruang lingkup perikanan itu juga ada yang namanya peradilan perikanan. Jadi misalnya kalian nih dalam melakukan pelanggaran hukum, melakukan perbuatan melawan hukum di bidang perikanan, nah itu ada peradilannya tersendiri. Jadi sebenarnya mungkin yang kalian tahu hanyalah peradilan tindak pidana korupsi, peradilan anak, peradilan militer, peradilan niaga. Ternyata ada peradilan lain, yaitu adalah peradilan perikanan. Dan ini dikhususkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan, eksploitasi, eksplorasi dari kegiatan perikanan. Dan ketentuan yang ada di dalam pasal pasal 71 begitu. Ini mengatur tentang peradilan perikanan dan ini diharapkan bisa memecahkan permasalahan hukum yang selama ini sering terjadi. Contohnya, banyak sekali kegiatan-kegiatan di laut, kegiatan penangkapan ikan, kegiatan budidaya ikan yang sebenarnya itu dapat diselesaikan melalui peradilan biasa, melalui peradilan umum begitu. Tapi dalam hal ini lama penanganan ataupun putusan terhadap para pelanggar, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum di sektor kelautan dan juga perikanan. Makanya di sini dengan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ini dibuat peradilan perikanan tersendiri. Karena untuk pembuktiannya pun agak lama, susah, dan jika ini digabung dengan peradilan umum, ini akan memakan waktu dan tidak akan cepat terselesaikan permasalahan ini. Nah, itu adalah 5 dari aturan-aturan yang sudah saya sebutkan itu tadi. eh Sisa berapa ya tadi itu? Tadi ada 9 ya, jadi sudah 5 yang saya bahas di sini. Tinggal 3-nya lagi. Nah, 3-nya itu nanti saya akan selesaikan di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Saya open question. Saya, Bu. Kan, ya, silahkan Mas Imam. Mohon maaf, Bu. Nah, saya ingin bertanya, Bu. Jika ada suatu nelayan gitu, Bu, melewati batas ZTE di situ, Bu, melintasi ZTE di situ kan, Bu. Nah, apakah harus ada izin? Lantas izinnya kemana di situ, Bu? Oke. Oke. Terima kasih. Itu aja ya Mas Imam ya. Iya, Ibu, iya, Ibu. Oke. Terima kasih pertanyaannya Mas Imam. Nah, Mas, di dalam undang-undang perikanan itu, nelayan itu tidak hanya ada satu. Jadi ada dua bagian, ada nelayan kecil dan ada nelayan endongan. Nah, nelayan kecil ini adalah nelayan lokal, seperti menggunakan kapal-kapal biasa, kapal dari apa itu? Yang kecil begitu, dan eh, cakupannya itu tidak luas dan tidak bisa melewati batas ZEE. Ada juga nelayan andingan. Nah, nelayan yang seperti ini yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan ketika mereka akan melakukan penangkapan ikan. Nah, biasanya kalau nelayan-nelayan besar seperti ini melakukan permohonan penangkapan ikan itu kepada Syah Bandar. Ya, jadi kepada Syah Bandar. Tapi kalau untuk nelayan lokal itu tidak perlu melakukan itu. Cukup surat izin penangkapan ikan dan itu pun sekarang Mas surat izin penangkapan ikan itu sudah tidak
diwajibkan lagi. Jadi tidak harus memiliki surat penangkapan ikan berdasarkan Perpu Cipta Kerja tentang perubahan dalam Undang-Undang Perikanan itu. Jadi kalau misalnya penangkapan ikan dalam skala besar dan itu menggunakan armada yang besar begitu, dan itu ada di Undang-Undang Perikanan, kalau misalnya armadanya itu tertentu, nah itu dikategorikan sebagai nelayan besar atau nelayan dongan itu. Makanya kalau misalnya masyarakat lokal itu tidak mungkin Mas, tidak mungkin untuk melewati batas ZEE karena armadanya pun tidak mendukung kecuali nelayan besar itu yang dapat melakukan pelayaran, dapat melakukan penangkapan ikan yang dimungkinkan melewati batas ZEE. Dan caranya itu memang harus menggunakan izin, yaitu izin kepada lembaga syah bandar. Itu ya, Mas. Misal kan gini Bu, yang disampaikan oleh Ibu kan nelayan kecil itu tidak perlu untuk apa ya, izin lah misalkan Bu. Nah kan tetapi di situ misalkan gitu Bu, nelayan itu kan menggunakan misalkan secara tradisional lah, sederhana lah, dalam artian mencuri ikan lah di situ, melewati ZEE kan Bu. Itu kan pastinya apa ya Bu? Secara logika pastinya akan apa ya? Ada peluang di situ Bu. Karena Peluang kalau apa, misalkan Mas? nelayan kecil tersebut misalkan harus berizin kepada yang sudah di apa tanggung jawab di situ kan Bu, memberikan izin bahwasanya kan harus melewati, dilarang membawa jaring misalkan Bu, kan di situ kan mengurangi di situ Bu. Kalau dibebaskan nelayan kecil tersebut kan bisa saja gitu Bu, saya ada pengontrolan di situ Bu, misalkan mau melewati jangan apa ya dicek gitu Bu, di kapalnya tersebut, dilarang membawa alat-alat untuk menangkap ikan gitu. Kan bisa jadi gitu menurut saya gitu. Ya, jadi gini, Mas. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 itu kan wilayah pengelolaan perikanan itu seperti yang saya sebutkan tadi kan, ada perairan Indonesia, ada ZEEI, ada sungai, danau, waduk. Nah, itu masih menjadi bagian untuk itu, Mas. Baik itu nelayan besar ataupun nelayan kecil, itu masih diperbolehkan. Tapi dalam hal ini, yang dimaksudkan Mas Imam itu kan ketika nelayan kecil lah anggapnya di sini melakukan pencurian ikan. Nah, pencurian yang dimaksudkan itu kan beda Mas dengan pencurian terhadap ikan yang dibudidaya. Kalau ikan itu adalah ikan budidaya, maka itu termasuk pencurian. Tapi kalau ikan itu bukan ikan budidaya, itu nggak masuk pencurian. Nah, kalau di budidaya itu ada pengelolanya, ada pelaku usahanya. Makanya di sini pengelolaan perikanan di luar wilayah tersebut ini harus diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diterima secara umum, dan ini harus dilakukan penegakan hukum begitu. Jadi kalau misalnya ikan budidaya itu yang kena ambil begitu, makanya itu bisa dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau ikan itu bukan ikan budidaya, tapi masih berada dalam wilayah pengelolaan perikanan, perairan itu, yang saya sebutkan itu, perairan Indonesia, ZEI, sungai, danau, waduk, rawa, genangan yang lainnya. Nah, itu masih diperbolehkan. Baik itu nelayan besar atau nelayan kecil. Nah, karena tadi saya mengatakan bahwa nggak mungkin kalau misalnya nelayan kecil itu sampai melewati batas ZEE karena armadanya tidak memungkinkan juga, Mas. Ya bisa sih sampai, tapi butuh waktu yang lama. Kalau misalnya mau sampai ke luar ZEI, kan tahu sendiri kan ZEI itu di mana 120 mil laut kan di luar batas wilayah Indonesia dan itu merupakan zona tambahan gitu ya. Oke lah kalau misalnya yang dekat itu mungkin masih bisa. Tapi kalau misalnya yang ada di wilayah Madura itu nggak akan mungkin apa ya, bisa tercapai, tapi waktunya nggak memungkinkan begitu Mas. Dan itu kalau misalnya pun mau mendapatkan izin itu penangkapan ikan itu melalui Syah Bandar, lembaga Syah Bandar. Begitu Mas. Iya Bu, makasih Bu. Baik.
Oke, yang lain silahkan yang mau bertanya. Oke, kalau misalnya tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, mungkin saya bisa akhiri pertemuan hari ini. Teman-teman, sebelumnya saya screenshot dulu ya. Oke, sudah. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Hmm, hari Kamis ya. Ketemu Ya, di Bu. pertemuan ke berapa? Ke-12 kalau nggak salah ya. Terima kasih yang sudah hadir. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan selama penjelasan. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Imam, Waalaikumsalam warahmatullahi Mas wabarakatuh. Imam, Ya, Bu. kamu kapan mau ujian lisan? Kamu masih belum ujian lisan? Oh, itu katanya banyak yang belum masih, Bu. Ya nggak tahu. Yang Oh, berarti yang merasa aja. berarti langsung menghubungi Ibu lah sih, Bu. Atau mungkin pada saat ada kelas. Bagaimana, Bu? Ya bolehlah setelah selesainya kelas aja. Ya, Bu, baik, Bu. Ya, ya sudah. Terima kasih ya. Saya akhiri ya. Ya, Bu.